Imam Al-Ghazali, seorang sufi, seorang waliullah, beliau pernah menyampaikan dan bertanya kepada murid-muridnya, aga paling maringeng okkoelinoi. Selanjutnya makutana si Imam Ghazali, kira-kira Pak Bu, aga paling matana okkoelinoi. Makutana si pemeng Imam Al-Ghazali, yari gaya makutana lor di mana? Kira-kira apakah yang paling dekat di dunia ini? Aga paling micawe okkolino Pak Boy, aga paling mabela okkolino ye. Nah, selanjutnya makutana si Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apakah yang paling besar di dunia ini? Selanjutnya yang terakhir, ya ini pasti kita sudah tahu semua, apa yang paling tajam di dunia ini? Lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadis sabiqina alal khairat wa ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Pananrang, cocok nih Pak. Oh iya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah, begitupun para BKMT Desa Pananrang. Semoga kita semua istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebaikan. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun suasana sore hari ini hujan deras, meskipun juga ustadznya terlambat karena tadi saya dari Benteng menuju ke Parepare sekalian singgah di sini karena memang sudah dijadwalkan beberapa hari yang lalu. Jadi mohon maaf sebenarnya dek to jauh terlambat masih kami mana engkah ya. Tapi insya Allah semua situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, tetap kita memuji kebesaran Allah. Tuli angkaki maraja syukuru lauripong Allah Ta'ala. Olehnya itu mari kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah. Minimal kita bisa melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya mengajak untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Rabiul Awal. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal, Ibu? Maulidur Rasul. Tadi Pak Desa sudah sampaikan ya terkait bulan ini, dan tentu kita semua selaku umatnya Rasulullah angkaki mapuji lori nabita, maka kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi. Pamegai salawata sarekwammangi insyaallah ilalong syafaat namati resorimun rinna fongallahu ta'ala. Amin. Kalau ada orang ulang tahun, biasa kita kasih kado atau hadiah, betul Ibu? Atau ada teman tak, kerabat tak, ya biasanya yelengi hadiah. Ye soy apa ye ulenge bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Rasulullah. Rasulullah itu tidak butuh hadiah. Tapi kalau kita mau buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, maka perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Karena insya Allah salawat itu bisa juga menjadikan
hajat kita itu diijabah oleh Allah. Saya sudah rasakan berkah solawat itu, Masya Allah. Kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun bersama dengan istri saya di peneleka wijapong Allah Ta'ala. Tapi barakah solawat alhamdulillah maka kue teluni anu reta nih makin cat tuh. Jadi ya rumah kutu-kutu apa di pagawijana kuras salawat itu ya nomor rosid dia pak kencang-kencang mutu tendangannya cede ya. Bagaimanapun itu doa ikhtiar juga harus selalu dibarengi insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semua ini umat muslim. Seharusnya dan sepatutnya kita semua agar senantiasa kita harus memperbaiki diri kita saat ini. Bahkan saya teringat dengan Imam Al-Ghazali, seorang sufi, seorang waliullah. Beliau pernah menyampaikan dan bertanya kepada murid-muridnya, angka pakutanana yaro Imam Al-Ghazali oko santri-santrinna ya anggap nih ya makada iya makutana lori di manang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekiranya nariko makutana ka pabu aga paling maringang okoilinoy, kira-kira apa yang paling ringan di dunia ini? Yang kami lo jawab anak KKN, apa paling ringan di sini dek? Kapas, ya? Atau ada yang lain? Plastik? Atau itu pembungkus gula-gulanta? Iya, mungkin ada yang menjawab plastik, kapas, tisu. Tapi sebenarnya makadai Imam Al-Ghazali yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Memang kuyite kapase maringan, tapi yang paling ringan di antara kita umat muslim adalah meninggalkan sholat 5 waktu. De namas sempaja 5 waktu ya ruwita paling maringan. Bahkan may gaupay di umat seleng tabi yang ngaku ya leta makada selenga tapi de nang kayite suju loriolo na pong Allah Ta'ala, de nang kayite lumak berjama ku masjid taye. Olehnya itu Pak Bu, rigau angkata idik misengi makada yang paling ringan adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Maka kita harus bantah jawaban ini bahwa yang paling gampang dilaksanakan itu adalah salat 5 waktu ya. Karena banyak di antara kita umat muslim nangga ente mia senge sempajang 5 waktu aja nih pawi makada mas sempajang iku bolana lola apa aja nih yang makada mas sempajang ku masih oku bolana lagi deh nama sempajang. Ini parah. Bahkan kita semua di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, nariko melo ki mita maiga kitu mak bali bola si bawa masjid. Tapi terkadang ada masjid megangi tianna masjid daripada jamaahna. Ya, tapi alhamdulillah dia ke untung ngepal mitianna. Ya, jadi tentu maiga jamaahna abalana nariko megangi tianna kuina jamaahna. Nauzubillahi min zalik. Karena ada di kampung saya itu ibu jamaahku tinggal KDI. Apa ya KDI kate doja imam mani kasih monro. Ya diiris sengike lau ya rosisai. Jadi itu yang paling ringan salat. Mega tu mangga entengi mega mangga rime. Padahal salat itu pak goncinna suruga as-salatu miftahul jannah. Ya rosempajangi pak goncinna suruga. Pekogi carana melo kita mau ke suruga nariko dia ya ketendingi pak goncinna. Saya teringat ini ibu pak angka di kisah yang bernama Imam Fudail Ibnu Iyad. Biasa saya sampaikan di ceramah saya ini. Yaro Imam Fudail Ibnu Iyad seorang imam, bahkan salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Kalau kita di Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Mauli'e, Imam Mirajae bermazhab Syafi'i semua itu.
Nah, olehnya itu ketika Imam Fudail ibnu Iyad lawi joka risik dia kampung, nah engkau onrom maka sinita. Ya, bahasa kita sekarang tempat wisata. Waktu na melok tamak ku wisata ya Fudail ibnu Iyad, magi hanengka napa icek gay oko pajagana. Aja jolo tamat-tamat. Angka syaratna ko melok kita mak ke onrange. Maka dai Fudail ibnu Iyad aga syaratna. Harus engka tike tak jolo, harus engka karcis tak jolo nari komelo kita mau konrangi. Ya Fudail ibnu Iyad dek nama kada dek nulem melitike soro kasih soro wetuna soro malah ni onran materu ni teri mangongo teri. Ya saking kenapanya beliau magina teri ya beliau nang ngerangi makada nariko baja sangadie. Saya kembali kepada Allah mati ka baja sangadie na melo katama ko suruga pamasena pong Allah taala na makutani matu malaikai makada kegi tike munari ko melo ko tama ko suruga. Bahkan di dunia saja on ruang anu tempat wisata milagi welo on roi na makutana pajagai makada kegi tikemu ubayangkan nyaleku nari ko mati ka na melo na tama ko suruga na makutani matu pajagai surugai makada kegi tike tanare komelo kita masuruga na de panagen bokoku untuk mangolor yolona pong Allah taala manessay seorang imam apalagi di manengi de pairissengi sempajat tak lagi kada mas sempajak ki kada de ya kada matu mas sempajak ki tepat waktu kada si matu de ricapak waktu sih tidak konsisten. Sedangkan ini seorang imam masih khawatir. Maka dawe magani kira-kira nareko mati karena dek panagenna amalaku, dek panagenna bokoku. Jadi jangan anggap remeh itu salat Pak Bu. Nasaba okko ni rawat dingi ilolonge tike untuk matama okko suruga pamasena pong Allah taala. Pertanyaan selanjutnya makutana si Imam Ghazali atau ibaratnya ya nama makutana si Ridi. Kira-kira Pak Bu aga paling matana okkolino ya. Ada yang tahu apa yang paling berat di dunia ini? Sekiranya adik-adik mahasiswa bisa menjawab, bisa juga. Amanah. Iya. Nuleng katona paling berat itu baja besi, tapi sebenarnya yang paling berat adalah amanah. Tatana-tanamui Pak Kades, maka damaga tu mencaji kepala desa ki. Sebagai rakyat biasa sama Kades, pasti beban pikirannya beliau berbeda ketika waktu menjadi masyarakat biasa. Iya Pak, tentu ada berbeda itu. Saya pernah menanggung juga amanah sebagai kepala madrasah. Ternyata itu tidak gampang, berat betul itu Pak ya sengi amanah. Ya, karena kita harus jalankan sesuai amanah, sesuai tuntutan. Ya, jangan sampai kita menyeleweng daripada amanah itu. Karena ini sangat berat, maka mari kita tunaikan amanah dengan baik, terutama pada diri kita semua ini. Engkau maneng amanah tunataru pong Allah taala realita manengnya. Karena kitalah semua kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin, dan semua kita ini pemimpin akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Termasuk di mana Pabu ipimpin aleta ajeta kegi tatiwi lo jokka ye limata aga pura tapau aga pura tapi gau ye timut aga pura tapau ye mata aga pura taita, semua akan dipertanggungjawabkan karena kita yang memimpin diri kita ini. Maka semua akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nariko deceng tatanang okolino insyaallah riwalat toy mati deceng nasabak suruga pamasena pong Allah taala insyaallah. Makutana si pemeng Imam Al-Ghazali yari gaya makutana lori di mana? Kira-kira apakah yang paling dekat di dunia ini? Aga paling micawe okolino Pak Boy. Kematian. Alhamdulillah macam mana ki kematian. Nuling kau nak jawab makeda keluarga, anak-anakku, indo amboku, indo anakku. Tapi yang paling dekat itu adalah kematian. Ya, coba kita lihat tragedinya ini Kanjuruhan Malang. Saya kemarin takziah atau ceramah agama di pelataran Masjid Terapung BJ Habibie.
ratusan supporter aliansi supporter PSM melaksanakan tausiah dan doa bersama, dan saya sebagai narasumber, saya tanya langsung yang dari Malang itu sebenarnya berapa korban, karena ada yang bilang 120, ada yang bilang 129, 28. Sebenarnya pas selesai itu kita diperiksa semuanya, ternyata kurang lebih 180 orang meninggal dunia. Wih, mega pihana media napawi. Itu Pak, ternyata serentak ini mati berjamaah. Makanya ibu, makanya itu Pak, Bu, jangan ki bilang maka damadisi mopa ya ustaz mabela matingeh. Jangan ki bilang begitu, karena yang paling banyak kita lihat itu mati berjamaah adalah orang yang sehat. Di paling mega yaitu mati berjamaah atau madising. Buktinya itu di Malang. Siagon naruh 120 na kurang lebih, kalaupun di media 120-an lebih. Ya, bayangkan itu mati berjamaah. Tapi engkau gak biasa talolongang to malasa mati berjamaah. Jarak-jarak tuh baka dek gak kapan. Kecuali kau tamak mana ki rumah sakit na popole gempai marutu bangunan na rumah sakit, ya itu bisa saja mati berjamaah orang sakit. Tapi jarang terjadi. Pesawat yang jatuh penumpangnya kalau mau kak bertanya sama kita ibu, yero engkai lalu penumpang ke pesawat itu madisi apa to malasa? To madisi to. Ya, waktunya Lion Air melepuh. Nah mati mana tahu Nah itulah kematian itu sangat dekat. Kalau kematian itu sangat dekat, mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Pak Bu makutana kasih atau pertanyaan Imam Al-Ghazali aga paling mabela okolino ye. Angka nak dapat jawab makada planet ustaz bintang. Masa lalu. Ya, kentar banyak masa lalunya ini. Ya, masa lalu. Waktu yang sudah berlalu, dia nenali supaya memabela niro. Ya, maka olehnya itu waktu yang sekarang yang diberikan oleh Allah, pergunakanlah, jangan disia-siakan. Jangan sampai engkau kimas sesekali risorimon rinnam kong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan makadasi pong Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, si tonget-tongen na yedi rupa tawe engka kiri lalang arogi ngelopoe. Kenapa dalam kerugian yang besar yeleki wetu tapi dek tapek kegune untuk beribadah maka silori pengallahu Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi. Siapa yang tidak rugi? Kata Allah, illal ladzina amanu yanaritu tomatepe wa amilus salihat, orang yang saling menasihati, orang yang saling melakukan kebaikan atau amalan saleh, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Ini narugi nasepong Allah Ta'ala narekong kaki matepe bukti kang ina sabak pangkau kang nasabak engkaki makasuyang loripong Allah Ta'ala. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu. Sebelum berlalu maka kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebelum kita juga menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu nasabah singkat-singkat CD, karena saya akan lanjut lagi pengajian maghrib di Tanrias Suna. Ya, tapi insya Allah selesai pertanyaan ini selesai juga ceramah kita. Nah, selanjutnya makutana si Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apakah yang paling besar di dunia ini? Apa? Tanya pisau. Nafsu. Iya. Itu pisau memang paling tajam, silet paling tajam, tapi hakikinna apa yang paling besar itu adalah nafsu. Kalau kita lihat yang paling besar adalah pegunungan, apalagi pokoknya gajah paling besar kita lihat secara kasat mata. Tetapi yang paling besar si tonget-tongenna yanar itu hawa nafsu. Yena tahu pak mega maka solan nasabak de nulek kendalikan nafsunnah. Ini kenapa demikian? Banyak orang yang rusak karena
dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Dia diperintah oleh nafsu, seharusnya iri perintah ya hawa nafsu. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sabdanya, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita ini sudah keluar dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Riwatun nayro nabi tanapawi polei ma perang Badar. Kalau kita orang Islam, perang Badar itu perang paling besar yang dimana umat muslim lebih minoritas, cek de mitaunna dibandingkan wawak KPRE, tapi bisa dimenangkan oleh orang Islam. Maka disitulah Nabi mengatakan dari perang kecil menuju perang besar. Maselangi sahabai maka magi nangka makedaki ya Rasulullah, ini perang paling besar. Kenapa Rasulullah mengatakan ini perang kecil menuju perang besar? Kega memang perang yang paling besar. Kila ayu jihadil akbar ya Rasulullah. Kegai paling melupu sebenarnya Rasulullah perang itu. Maka dia Nabi ta qala jihadun nafsi yenaritu angkaki mewai hawa nafsu ta. Meiga tahu si salah-salah karena hawa nafsunya. Maiga tuh masulang karena hawa nafsunya. Maiga tahu begini-begini karena hawa nafsunya. Semua pak bermaksiat karena semua hawa nafsunya. Inilah yang paling besar dan harus kita kendalikan, karena ini musuh yang nyata bagi kita, bahkan musuh yang paling menjerumuskan. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling besar adalah hawa nafsu yang ada di dua sisi kita. Sarek kuamangi engkani patunru ya hawa nafsue. Apalagi ini bulan Maulid. Ya, senantiasa kita melaksanakan sunnah Rasulullah, berpuasa Senin Kamis supaya kita bisa tundukkan itu hawa nafsu, insya Allah. Yang mulut sering bercerita yang lain-lain, kita pastinya bisa menundukkan dengan berpuasa. Narek kuma puasa ki pasti masiri ki, narek komelo ki mak bicara anu masalah salah, dan itu bisa kita kendalikan hawa nafsu kita. Mau melakukan perbuatan dosa pasti makedaki ma puasa kak di sita jaji. Karena itulah kita bisa menjadikan puasa itu sebagai perisai, sebagai untuk menekan hawa nafsu kita itu, Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir, ya ini pasti kita sudah tahu semua, apa yang paling tajam di dunia ini? Lidah. Ya, hakikinna yaru lidah. Ya, inilah lidah mega makasola. Mega tahu de nasiewa ada gara-gara lilah. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Narekode mulai mapau anu madeceng auliyasmut, lebih baik ki mammekoe daripada macarita ki nasi salah-salah pada narupa tahu. Bahkan engkau pepatahnya orang Melayu itu, kalau kita diiris dengan pedang bisa diobati dengan medis, tapi kalau hati terlanjur disakiti, hendak kemana kita mencari obatnya? Betul? Itu pak mapesimit tu je ko angka ada maja tama ko idi undoy. Biasa iwewe matotong de tamelo mak dampengin itawe. Bahkan si bombe bahaya ini pak. Aja kineng ka makor si bombe. Tidak dihalalkan, kata Nabi, tidak dihalalkan saling memboikot di antara saudara kita sampai 3 hari. Jadi narekomelo ki si bombe ibu aja nana meta engkamo abu jatana telung ngeso. Jadi kalau ki memang si bombe memang nih yang peti aja naliungi telung ngesoe. Salah paham agama tuh ki nata bombe mana nih nama liwa matu peli telung ngesoe, bahaya tuh. Bisa ditunda itu nanti amalanta. Ya, ini pak ada juga dalam riwayat Nabi pernah menyampaikan hari Senin dan Kamis itu laporan untuk catatan amal kita. Tapi narikong kato si bombe maliwa pole telung ngasoe, ditangguhkan dulu itu amalannya, itundai de ijolo iraporo yukupong Allah Ta'ala sampai dia nanti saling menyapa pada engkani pada mak bicara ya rega makesing asisumpul lolona nariko tetto itapettu ya silaturahimna, maka itu akan menjadi amalannya ditangguhkan. Bisa jadi juga penyebab kita tidak bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Terakhir Bapak Ibu, melo kamakutana lori di manang. Ang kaga biasa man roti mantok kwe.
Biasa di Parepare itu pusatnya. Kalau apam panas, apam pelah, adik mahasiswa biasa makan apam pelah. Oh iya, ya tidak ada di mobilku bilang gak maki ada mantu saya bawa dari Parepare atau ada apang saya mau bawa bagi-bagi di sini, tidak ada ji. Mau jaga kasih tahu ki manto na apang makoni rokapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.